Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Prasasti, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 220802000193. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Profesi dengan dosen pengampu Dr. Rahimi Zamzam, MPD. Di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu etika terhadap masyarakat. Nah, di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks ini, memahami dan menerapkan etika itu bukan hanya sebuah pilihan ya, tetapi itu adalah sebuah keharusan. Kita ini sebagai makhluk sosial, kita itu hidup berdampingan dengan orang lain yang memiliki latar belakang, kemudian budaya, dan pandangan yang berbeda. Dalam konteks inilah, etika akan menjadi kunci menjaga sebuah keharmonisan. Adapun etika secara umum adalah bagian dari filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral, tentang apa yang benar atau yang salah, kemudian baik atau buruk dalam tindakan manusia itu sendiri. Adapun secara etimologis, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kebiasaan, atau cara hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat, etika itu berfungsi sebagai panduan moral dalam berinteraksi dan bersikap ya. Tanpa etika, relasi sosial itu bisa terganggu, bahkan itu bisa merusak tatanan kehidupan bersama. Adapun etika terhadap masyarakat itu penting untuk menjaga keharmonisan sosial, kemudian keamanan dan ketertiban lingkungan, kemudian rasa saling percaya dan rasa menghormati antar warga. Nah, kemudian bayangkan nih jika kita tidak ada etika dalam berlalu lintas, dalam komunikasi ataupun dalam interaksi online. Nah, itu tuh pasti kekacauan tuh bakalan terjadi ya. Nah, gimana sih cara kita menerapkan etika dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ada 4. Yang pertama itu kita harus menghargai perbedaan. Karena Indonesia ini kan memiliki lebih dari 1.300 suku ya. Kemudian ada 700 bahasa. Dan itu bukti bahwa Indonesia itu tuh sangat kaya gitu ya. Tapi ada juga nih potensi konflik jika kekayaan itu tuh tidak dijaga. Etika itu mengajarkan kita untuk saling menghormati dan tidak diskriminatif. Contohnya itu adanya gerakan #tolak diskriminasi di media sosial yang tujuannya itu untuk menolak ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas. Kemudian yang kedua itu ada bertutur kata sopan. Nah, etika berbahasa itu tuh sangat penting ya, baik di dunia nyata maupun di media sosial atau di media digital. Sebagai contoh, ada kasus yang pernah viral tuh, kasus Jerin SID dengan IDE itu menunjukkan tuh bagaimana sih tutur kata yang tidak bisa kita kontrol itu berdampak dengan hukum dan bisa merusak relasi sosial. Kemudian yang ketiga itu tidak apatis terhadap lingkungan. Nah, etika itu juga ditunjukkan lewat aksi peduli ya. Aksi peduli seperti ikut kerja bakti, kemudian donor darah, ataupun membantu tetangga ketika saat ada musibah. Nah, menurut data Badan Penelitian Statistik 2023 itu menunjukkan ada penurunan sekitar 12% dari partisipasi masyarakat dalam gotong royong. Nah, ini tuh penting nih untuk kita nih, peringatan penting. Nah, kemudian yang terakhir itu etika dalam ketertiban umum. Nah, tidak parkir sembarangan, kemudian menghargai pejalan kaki ketika kita mengendarai motor, tidak menaiki trotoar ya. Kemudian menaati tata tertib lalu lintas. Itu tuh semua bentuk dari etika dalam ruang publik yang sederhana namun berdampak besar apabila kita melanggarnya. Kemudian adapun peran mahasiswa tuh dalam etika. Nah, kita nih sebagai mahasiswa itu kita punya tanggung jawab moral ganda. Yang pertama itu kita sebagai individu yang terpelajar. Kemudian yang kedua itu sebagai anggota masyarakat. Nah, adapun di dunia nyata kita tuh harus bersikap sopan terhadap warga di sekitar lingkungan maupun warga di sekitar kampus ya. Kemudian tidak eksklusif dan kita harus mau berbaur dengan siapapun. Nah, di dunia digital kita itu yang pertama itu harus saring sebelum sharing. Kemudian menghindari berita hoaks dan ujaran kebencian. Kemudian menghargai privasi orang lain. Seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD ya, kebebasan berbicara itu harus disertai dengan tanggung jawab moral.
Adapun dampak pelanggaran dari etika itu serius ya, bisa serius. Ada dua nih. Yang pertama itu ada sanksi sosial, kemudian yang kedua ada sanksi hukum. Nah, sanksi sosial itu seperti apa sih? Nah, sanksi sosial itu seperti kita bisa dikucilkan atau bisa diprotes oleh warga. Kemudian sanksi hukumnya itu kalau misalkan itu udah menyangkut pelecehan, penghinaan atau ujaran kebencian, kita bisa bisa kena hukum ya, hukum yang ada di Indonesia ini. Contohnya itu kasus mahasiswa yang buang sampah sembarangan. Nah, terus diviralkan oleh warga. Nah, warga itu memviralkan karena warga itu tuh tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat, oleh mahasiswa itu. Nah, perilaku kecil ini tuh bisa tidak etis ya, karena bisa merusak citra diri kita sendiri atau dari institusi pendidikan. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu refleksi diri sebelum bertindak. Kita refleksi nih, jika kita ingin melakukan sesuatu, apakah itu berdampak negatif atau positif ke depannya. Nah, kemudian yang kedua tuh peka terhadap lingkungan sosial ya. Pekanya itu misalkan ada teman kita yang butuh bantuan, kita tuh harus siap siaga gitu ya, kepada di lingkungan atau masyarakat yang butuh bantuan, kita tuh harus bisa peduli gitu ya. Kemudian yang ketiga itu menemukan empati dan solidaritas, seperti kalau ada masyarakat atau warga yang terkena musibah gitu, kita tuh harus punya rasa empati gitu. Kemudian tidak merasa paling benar atau arogan. Misalkan kita salah nih, ya udah kita akuin kalau kita tuh salah. Misalkan kita buang sampah sembarangan, kita akuin ke warga kalau kita emang buang sampah sembarangan. Jangan kita tuh merasa paling benar, karena sikap itu tuh bisa merusak kedamaian yang ada di sekitar masyarakat. Seperti yang kata Ki Hajar Dewantara katakan, ing ngarso sing tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handa yani. Artinya itu, di depan itu kita memberi teladan, kemudian di tengah kita membangun semangat, dan di belakang kita memberi dorongan. Itu prinsip kepemimpinan yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian etika itu bukanlah sekedar aturan. Jadi etika itu adalah cerminan karakter dari seseorang. Nah, etika itu juga menunjukkan nih siapa diri kita, bukan hanya sebagai pelajar, tapi kita juga adalah sebagai bagian dari masyarakat dan calon pemimpin di masa depan. Apalagi di era digital saat ini ya, karena kan jejak digital itu nyata ya. Mari kita menjadi pengguna media sosial yang baik, bijak, sopan, serta bertanggung jawab. Kita mulai dari hal-hal kecil, seperti kita menyapa tetangga dengan senyuman, kemudian buang sampah di tempatnya, kemudian menggunakan tutur kata bahasa yang sopan ya dan santun. Kita tuh harus tunjukin bahwa kita tuh generasi yang tidak hanya pintar nih, tapi kita juga punya etika. Nah, terus diingat lagi, etika itu adalah kompas moral dalam kehidupan kita. Nah, dengan etika kita bisa membangun masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Namun menerapkan etika itu bukanlah hal yang langsung instan terjadi gitu ya, karena itu tuh butuh proses, butuh pembiasaan, kemudian keteladanan. Kita perlu lingkungan yang mendukung, kemudian teman-teman yang saling mengingatkan, dan kesadaran diri dalam diri kita sendiri. Etika juga perlu dilatih dalam situasi nyata ya, misalnya saat kita kayak melihat orang lain berbuat yang tidak etis atau tidak mengenakan nih di mata kita, apa sih reaksi kita? Apakah kita itu hanya diam, atau kita hanya ikut-ikutan, atau kita berani menegur dengan cara yang baik dan sopan? Nah, itu tuh tergantung dari diri kita sendiri ya, harus diterapkan juga di dalam kehidupan nyata. Nah, jadi etik itu bukan hanya soal tahu mana yang benar, tapi berani melakukan yang benar. Kita sebagai mahasiswa, apalagi calon guru, kita harus menjadi contoh yang baik, karena kita tidak hanya mendidik lewat kata-kata, tapi mendidik lewat tindakan nyata di setiap harinya. Bayangkan nih, jika setiap individu di masyarakat itu mulai bertindak dengan mempunyai etika gitu ya, seperti tidak menyela saat orang berbicara, kemudian mengucapkan kata terima kasih dan maaf gitu ya, terus tidak membuang sampah sembarangan, dan menyebarkan kebaikan di media sosial, kayak tidak menyebarkan berita hoax gitu, tidak menyebarkan privasi orang lain gitu ya. Jadi maka tuh bangsa itu akan tumbuh menjadi masyarakat yang bukan hanya cerdas secara intelektual ya, tapi secara luhur dan secara luhur moral. Oke.
Sekian video dari saya Alvira Prasasti mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah etika dan profesi yaitu Dr. Rohimi Zamzam MPD yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini sebaik-baiknya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian kata dan materi, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.